Oke teman-teman, jadi perkenalkan kegiatan kami di Kampung Marketer. Jadi simpelnya tuh Kampung Marketer adalah sebuah platform ya yang mana mengkolaborasikan antara kawan-kawan pemuda desa dengan UMKM ataupun pebisnis online di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, oke ya. Jadi sekarang alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dengan lebih dari 250 UMKM ya. Ini angkanya belum update. Dan kita juga sekarang sudah memberdayakan lebih dari 700 pemuda desa ya. Dan salah satunya ya spesialisasi ataupun skill yang kita ajarkan kepada teman-teman adalah tentang customer service kayak gitu. Bahkan malah kebanyakan populasi dari SDM yang kita berdayakan itu customer service. Jadi mungkin nanti saya akan sharing-sharing sedikit tentang kayak gitu. Kita juga ada 20 pusat pemberdayaan, sekarang malah 21. Dan kita rutin memutar perputaran uang dari kota ke desa senilai lebih dari 1 miliar rupiah yang kita bagikan ke kawan-kawan pemuda desa. Itu social impact yang kita juga berusaha upayakan. Selain kita juga bersama-sama berkolaborasi untuk membantu kawan-kawan UMKM ya. Oke teman-teman, begitu. Jadi memang background saya sejak 2011 memang saya menekuni e-commerce ya. Waktu itu saya masih mahasiswa ya, dan kemudian akhirnya di 2017 saya pulang dari kota ke desa untuk meng-create sebuah startup ya yang kita namakan Kampung Marketer, yang mana itu fokus ke e-commerce kayak gitu. Jadi apa yang saya sharing mungkin itu relate dengan aktivitas kami sehari Kampung Marketer. Kita langsung masuk ke slide. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman. Mungkin biar lebih interaktif, kita mau adain mini survei nih kepada teman-teman. Survei yang pertama itu, pertanyaan yang pertama, nanti cara menjawabnya itu teman-teman jawab semua pertanyaan dulu, diketik baru di enter ya. Jangan satu jawaban di enter, satu jawaban di enter. Nanti kalau kayak gitu akan tenggelam oleh chatting yang lain. Oke, pertanyaan yang pertama, pastikan teman-teman hadir di acara ini kan karena tertarik dengan topiknya ya. Nah, maka dari itu mungkin dari beberapa teman-teman yang hadir di sini sudah melakukan kegiatan itu kayak gitu, customer service ataupun punya tim customer service. Nah, teman-teman juga tolong jawab di chat ini. Dalam kegiatan menghandle customer itu, apakah teman-teman masih menghandle sendiri ataukah sudah mempunyai tim? Itu pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan yang kedua, kalau misalkan sudah mempunyai tim customer service, sekarang jumlahnya sudah berapa? Kayak gitu. Ya, silakan teman-teman partisipan. Ya, yang udah pada chat di sini masih pada di-handle sendiri ya. Ada juga yang sudah mempunyai tim. Kalau sudah mempunyai tim, boleh di situ di-sharing jumlah timnya, misalkan 2 orang ataupun 3 orang, customer service dan sebagainya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi pembahasan topik tentang customer service pada pagi kali ini, fokus diskusi kita adalah keterlibatan dari tim customer service dalam sebuah toko online ataupun dalam sebuah e-commerce yang mana tugasnya itu adalah menghandle prospective buyers kayak gitu ataupun potential customer, menghandle calon pembeli ya untuk di-closingkan menjadi seorang pembeli ataupun pelanggan kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kita di sini tidak mendiskusikan bagaimana customer service seperti customer service modelnya Tokopedia ataupun e-commerce startup yang lain kayak gitu. Karena kan beda kan, mereka sudah menggunakan sistem automation ya, add to cart ya. Kalau kita belanja di marketplace mereka ataupun e-commerce mereka, kita kan nambahin ke keranjang belanja, ngisi alamat, ngisi detail apa yang ingin kita beli, kemudian dilanjutkan ke metode pembayaran, kita transfer pun itu sudah terkonfirmasi secara otomatis kayak gitu. Yang kita bahas bukan customer care dari sudut pandang mereka. Kalau customer care mereka kan semuanya sudah automation ya, paling keluhan pelanggan yang misalkan terkait dengan komplain, mereka masih memprovide customer care berupa lewat telepon kayak gitu ya. Jadi yang kita bahas skupnya bukan itu, tapi mengerucut yang kita bahas di kali ini skupnya itu adalah online shop ataupun toko online yang mana manusia masih terlibat di situ untuk mengkonversikan leads menjadi sales. Jadi nanti teman-teman jangan menangkap hal di luar skup ini kayak gitu. Maka dari itu saya jelaskan di awal, diarahkan ke tim kita. Diarahkan apa? Karena kebanyakan human ataupun manusia di dalam infrastruktur e-commerce dari hulu ke hilir itu masih banyak dilibatkan kayak gitu. Di negara kita, di negara Malaysia masih agak sama ya. Topologinya mungkin sudah berbeda dengan Australia, Singapura ataupun Amerika kayak gitu. Mereka kebanyakan memang sudah fully automation kayak gitu ya.
baik itu big startup maupun early stage SME ya. Kayak teman-teman ini kan mungkin kebanyakan masih UMKM pemula kayak gitu ya, yang ibaratnya baru merilis brand dan seterusnya. Biasanya kesulitannya kan ketika teman-teman di sini memaksakan untuk mengubah tokonya menjadi fully automation, menjadi add to cart, apalagi mengisi ongkir otomatis, info pembayaran otomatis, kemudian terkonfirmasi pembayaran berhasil otomatis seperti itu. Kalau untuk kawan-kawan yang masih pemula ataupun brand owner yang baru merintis biasanya agak kesusahan. Kenapa? Bukan dari sisi kitanya sih, men-setup seperti itu kita bisa aja, tapi yang barrier-nya itu ada di calon customer kita, yaitu mereka belum sepenuhnya trust kepada kita. Dengan big company ataupun big startup, mereka berulang-ulang melalui kegiatan marketing mereka di berbagai media, itu kan akan menambah trust mereka. Apalagi ketika mereka menggunakan promo-promo tertentu sehingga meningkatkan user experience dari calon pembelinya untuk lebih terbiasa menggunakan platform mereka. Berbeda dengan kita kan, ya nggak? Kita aja kadang nyari satu customer aja kewalahan, maksudnya kesusahan kayak gitu. Nah itu bedanya. Kapan sih ketika teman-teman menggunakan fully automation e-commerce dengan kapan sih teman-teman masih di situ melibatkan unsur human ataupun manusia untuk menghandling sales kayak gitu ya. Dan diskusi kita juga bukan dari sisi customer service sebagai ada urian tugas terkait dengan handling complaint ataupun customer relationship management ataupun bagaimana mengolah database customer kayak gitu kan, ataupun menawarkan produk-produk ataupun varian-varian baru kepada existing customers seperti itu. Tapi fokus diskusi pada topik kali ini ya, event kita bersama ID Cloud House itu fokus kepada sales team-nya, yaitu tim yang mana di situ fokus untuk mengclosingkan dari sebuah prospective buyers ya, calon pembeli yang memang prospektif menjadi sebuah closing ataupun sales ya. Jadi secara sekilas ya, kalau kita rangkum yang akan kita diskusikan sebenarnya ini masih single fighter maupun teman-teman yang sudah mempunyai tim ya. Kita berbicara dari individu customer service itu sendiri, input menjadi sebuah output. Inputnya kan sudah jelas leads ya. Leads itu adalah otak ataupun indikator ketertarikan dari prospective buyers teman-teman, entah dari sosial media, entah dari iklan ya. Iklan macam-macam lah, ada dari Google, Facebook, Instagram, TikTok dan seterusnya, macam-macam seperti itu. Kemudian itu menjadi sebuah leads ya di tim sales kita, dan melalui sebuah kegiatan ya, job description dari sales team kita itu terkonversi menjadi sebuah output, yaitu closing, sales, penjualan ataupun transaksi, entah apapun itu istilahnya seperti itu. Tapi fokus kita adalah how to convert from input to output kayak gitu, from leads to closing ataupun sales. Jadi di tim Kampung Marketer kebanyakan juga fokus di sini kayak gitu. Mungkin lebih dari 500-an orang ya. Di sini ada tim customer service yang memang fokusnya di sini kayak gitu. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah jadi sebelum kita mendiskusikan apa sih aktivitas dari customer service, sebaiknya bagaimana, skill yang perlu mereka kuasai apa, terus gambarannya seperti apa, kita harus melihat dulu nih dari atas ya. Kalau bahasa yang tingginya itu helicopter view lah ya. Kita harus melihat dari atas bagaimana sih peran customer service dan apa sih kontrol-kontrol yang kita bisa kontrol dari tim customer service kita maupun faktor-faktor eksternal ya yang menyebabkan kinerja dari customer service itu sendiri. Jadi ini saya buat sendiri berdasarkan pengalaman ya. Jadi ini saya tidak menyadur dari teori tertentu, tapi memang ini intisari dari sebuah experience. Jadi ketika misalkan teman-teman menemukan karena kan kadang setiap entitas bisnis mempunyai pendekatan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, pertama kami ingin menjelaskan ke teman-teman bahwasanya customer service team ataupun sales team itu tidak terlepaskan dari aktivitas marketing ya. Contoh teman-teman seperti ini. Ketika teman-teman mengiklankan tertentu di sosial media, tentu persepsi dari audiens ataupun penonton iklan melihatnya juga seperti itu. Mereka mengekspektasikan sesuatu yang teman-teman iklankan ataupun marketingkan. Jadi di sini tim marketing itu juga harus sinkron dengan tim sales. Jadi jangan sampai di situ tim marketing iklankan seperti ini. Kan kita kan mau marketingkan sesuatu, mengiklankan sesuatu kan banyak seninya lah ya, banyak
banyak sudut pandangnya, banyak juga caranya seperti itu. Misalkan di situ iklan kita itu tidak relevan dan menyebabkan bahasa komunikasinya terlalu absurd dan tidak mendetail. Itu menyebabkan sales team juga agak kebingungan. Ataupun di situ prospective buyers yang masuk ke sales team itu juga tidak terfilter ataupun tidak teredukasi dengan baik ataupun tidak sepenuhnya dalam tanda kutip lulus sekolah dari mempelajari produk kita, seperti itu. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan ketika teman-teman sekedar posting di sosmed, ya misalkan teman-teman akun Instagramnya sudah lumayan banyak ya, followersnya seperti itu dan engagementnya sudah bagus kayak gitu. Teman-teman di situ mencantumkan caption, ada di situ juga kontak dari customer service team dari teman-teman seperti itu. Produknya katakanlah misalkan simple aja lah ya, skincare misalkan seperti itu. Ada foto produknya di situ, carousel di slide, ada berbagai macam penampakan foto produknya kayak gitu. Di caption teman-teman ceritakan sedikit tentang value dari produknya. Misalkan untuk mengobati untuk menghilangkan jerawat, mencerahkan kulit dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kita tahu sendiri bahwasanya di sosial media kita akan terbatas menampilkan sebuah informasi di situ. Betul nggak? Kayak gitu kan ya. Lalu teman-teman di situ mencantumkan caption ada nomor WA sales team-nya. Kayak gitu. Nah, ketika dicantumkan di situ sekian banyak followers ya, apalagi misalkan teman-teman mencantumkan caption tersebut, kontak tim sales tersebut ketika lagi ngendorse seseorang kayak gitu yang followersnya banyak ya. Nah, itu tentu kontak yang masuk itu kan bergantung dari bagaimana sih edukasi di dalam aktivitas marketing itu ya. Contoh tadi aktivitas marketingnya itu kan berupa pemahaman ataupun memperkenalkan ataupun mengiklankan skincare tadi di dalam caption tersebut kan, kayak gitu. Nah, kita harus melihat, anggap saja teman-teman ini audiensnya masih tidak kenal terhadap brand teman-teman. Atau misalkan di sini anggap aja bahasanya cold audience gitu, audience yang dingin, artinya belum tahu menahu terhadap brand skincare teman-teman, seperti itu kayak gitu. Artinya mereka belum tahu sama sekali. Artinya di situ aktivitas marketing itu aktivitas mengenalkan dan membuat mereka tertarik untuk kontak tim itu, untuk kontak tim CS teman-teman. Nah, ketika dikontak dengan caption yang sederhana berbanding dengan caption yang komplit, ya kan? Itu juga sudah jauh berbeda kan teman-teman, betul nggak kayak gitu? Di caption menampilkan harga dengan nggak menampilkan harga, impact ke sales team juga berbeda, betul nggak teman-teman ya? Contoh misalkan harga nggak dicantumkan, terus ekspektasi, misalkan saya nih sebagai seorang calon pembeli itu kan ekspektasinya, wah dengan harga produk segini, benefit segini, kayaknya sih harganya segitu. Saya kemudian kontak ke sales team. Saya di situ menanyakan beberapa hal, kemudian menanyakan harga. Wow, ternyata harganya segini, nggak jadi, keburu kayak gitu. Itu berbeda cerita kan ketika di aktivitas direct response marketing itu misalkan di situ dicantumkan harga kayak gitu. Nah, artinya yang sudah masuk ke sales team juga lain lagi. Artinya mereka memang sudah tahu harganya segitu. Dan mungkin pergi ke sales team itu untuk meyakinkan kembali ataupun untuk mengkonfirmasi ulang. Barangkali ada value-value yang lain yang dia bisa dapatkan ataupun untuk mengobati kegundahan dia terhadap problem yang dia hadapi dan belum terselesaikan oleh caption ataupun aktivitas marketing itu. Nah, dari dua contoh ini itu juga sudah membuat perbedaan jauh kan bagaimana effort sales team kita kayak gitu. Nah, jadi di sini teman-teman harus berpikir secara komprehensif bahwasanya setiap aktivitas ataupun job description itu harus diatur kayak gitu. Jangan sampai dengan berbagai macam variabel dari aktivitas marketing teman-teman langsung menyalahkan sales team-nya kayak gitu. Kamu sih gimana? Leads yang masuk, WhatsApp yang masuk, kontak yang masuk banyak kok, closing-nya sedikit kayak gitu. Nah, itu memang kita harus kaji secara mendalam apa root cause-nya gitu. Apa akar masalahnya kayak gitu. Tadi baru contoh 2 variabel loh teman-teman. Belum lagi variabel berikutnya. Teman-teman di situ sudah advance di sosial media hanya sedikit caption kayak gitu kan, sedikit gambar, kemudian di situ diarahkan ke dalam sebuah halaman penawaran lah, ataupun di istilahnya teman-teman digital marketing biasanya disebut sebagai kayak gitu kan. Di situ ada halaman penawaran yang mampu secara rinci dalam tanda kutip menyekolahkan audiens sehingga dia akan semakin paham terhadap produk kita kayak gitu. Mulai dari oh ya ternyata produk ini berupaya menyelesaikan masalah ini ya. Oh ternyata produk ini komposisinya ini. Sesuai ekspektasi saya nih. Saya memang kepengennya bahannya alami dan tidak mengandung X. Oh iya sesuai ekspektasi saya nih.
ternyata produk ini sudah tersertifikasi oleh badan yang terpercaya di Indonesia. Seperti itu misalkan. Nah itu dia. Jadi memahamkan prospektif buyers kita terhadap produk kita. Apalagi nanti ketika habis mereka membaca, kita menyekolahkan mereka dalam tanda kutip di halaman penawaran itu, semakin memahamkan mereka sebelum beranjak ke tim penjualan kita. Nah, akhirnya di tim penjualan kita akan semakin mudah untuk mengclosingkan, ya, mengubah dari leads menjadi transaction ataupun sales seperti itu. Ya nggak teman-teman? Betul nggak? Betul kan? Kayak gitu. Nah itu, jadi itu yang harus kita pahami teman-teman sekalian, bahwasanya faktor dari marketing kita harus pisahkan secara komprehensif kayak gitu dengan aktivitas dari sales team. Artinya kita harus pastikan bahwasanya leads yang masuk ke sales team kita itu berkualitas, seperti itu ya. Berkualitas, makna di sini yang kita diskusikan adalah mereka telah lulus sekolah pengenalan produk dari kita, seperti itu kayak gitu. Oke. Lanjut ya, di sisi kanan ada product experience. Apa itu teman-teman? Product experience itu adalah pengalaman dari pembeli kita setelah melakukan pembelian, setelah menggunakan produk kita. Biasanya ini kita ilustrasikan aja setelah mereka membeli pertama kali, ya. Jadi sebenarnya teman-teman, sales team ini itu kerjaannya itu nggak berat, kerjaannya itu tidak repot kayak gitu. Ketika produk teman-teman itu memang bernilai. Ketika produk teman-teman itu memang memiliki value, ya. Apalagi ketika misalkan sudah tercipta satu customer dan masa pemakaian ataupun masa konsumsi atas produknya, ya, time consumption ya. Jadi setiap produk itu kan memiliki konsumsi yang berbeda-beda kan. Ada misalkan, oh ya ini madu rutinnya, baiknya dipakai beberapa kali, tapi sekali pakai habisnya 1 bulan, berarti masa konsumsinya 1 bulan kan, kayak gitu. Oh ya ini skincare, ya ini tuh habisnya setengah bulan, kayak gitu. Untuk pemakaian terbaik 4 bulan misalkan, seperti itu. Tapi kan nggak mungkin kan ketika buyers, ya pembeli sudah merasakan produk tersebut, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka belum akan melakukan aktivitas retention ataupun beli lagi, mengulangi pembelian itu kayak gitu. Jadi pada dasarnya pembelian berikutnya itu akan memudahkan tim sales sendiri, ya, apalagi ketika misalkan tim sales melakukan aktivitas mendokumentasikan kontak dan seterusnya. Ketika memang kita memberikan sebuah value ataupun mendevelop sebuah produk yang bagus ataupun bernilai kayak gitu ya. Nah teman-teman, jadi bagi kawan-kawan di sini yang memang business owner, ya pemilik bisnis, dan masih single factor ataupun pemilik bisnis yang sudah memiliki tim, ya, mindset yang harus kita sama-sama pelajari adalah bagaimana kita mendevelop produk yang memang bagus, bernilai, dan menyelesaikan permasalahan dari prospective buyers. Itu yang akan yang sebenarnya saya pengen sampaikan ke teman-teman. Sebelum kita membahas lebih detail tentang customer service, itu prinsip utama yang harus dimiliki kawan-kawan ketika kawan-kawan di sini adalah seorang brand owners, gitu ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah kemudian di bagian atas dan bagian bawah itu kita bagi lagi. Kalau bagian atas adalah sesuatu yang bisa dikontrol oleh individual dari sales teamnya, kayak gitu. Contohnya apa? Yang pertama skill. Tentulah ketika orang yang tidak punya skill customer service dibandingkan dengan orang yang punya skill customer service, mengubah tadi input menjadi out, ya, mengubah leads menjadi closing, tentu itu berbeda. Artinya apa? Artinya itu adalah sesuatu yang individual itu dapat kontrol di situ kan, kayak gitu. Yang kedua adalah how to individual people itu mempelajari bagaimana produk yang gitu, ya. Jika teman-teman sebagai brand owner, teman-teman juga harus memastikan apakah individual CS itu dia paham terhadap produk teman-teman. Paham di sini artinya adalah bagaimana dia memahami siapa sih sebenarnya customer segmen dari produk ini. Apa value dari produk ini? Apa competitive advantage produk ini dibandingkan dengan produk yang lain? Apa keunggulannya? Apa perbandingannya? Komparasinya seperti apa? Kayak gitu. Dengan harga seperti ini, customers dapat apa? Harus dipahami semua kayak gitu terkait dengan product knowledge-nya. Karena itu adalah senjata yang kita kasih gitu kepada tim sales kita untuk berperang di medan perang. Kan intinya seperti itu kayak gitu ya. Percuma ketika misalkan jago dalam customer service skills-nya, tapi pemahaman terhadap product knowledge-nya belum terlalu komprehensif dan mendalam dia dalami, seperti itu.
Terlebih lagi untuk produk-produk yang product knowledge-nya perlu dipahami secara menyeluruh. Bahkan nggak cuma produk itu, tapi hal-hal yang related terhadap produk itu dipelajari, itu akan makin bermanfaat kayak gitu. Coba teman-teman di sini kita diskusikan ketika misalkan tim sales kita disuruh untuk menghandle produk berbasis visual dengan berbasis fungsi kayak gitu ya. Nah, berbasis visual contohnya apa? Contohnya misalkan kayak fashion. Lebih detail lagi kita kasih contoh misalkan kayak sepatu ya. Coba apa yang mungkin teman-teman tangkap dari sebuah sepatu? Product knowledge atas sepatu itu mungkin tidak terlalu detail dengan product knowledge seperti kayak misalkan skincare dan seterusnya, ya nggak? Sepatu itu apa sih yang biasanya ditanyakan kan? Paling mungkin bahan, kemudian awet atau enggak, kemudian dijahit dari kulit apa, terus terkait dengan desainnya. Karena di situ yang berbicara banyak adalah visualisasi. Bahkan bisa jadi visualisasi itu sudah sedikit banyak menjawab kegundahan dari prospective buyers, bahwasanya mereka membeli karena memang tampaknya itu bagus, seperti itu. Tinggal mereka menggali lebih dalam terkait dengan materialsnya. Berbeda cerita ketika teman-teman amanahi tim salesnya dengan produk yang memang di situ harus rigid untuk mempelajari detail demi detail terkait produk ataupun terkait hal yang berhubungan. Contohnya misalkan skincare tadi. Teman-teman harus mempelajari di situ terkait dengan apa biasanya problem dari users. Belum lagi ketika produk itu punya manfaat yang banyak. Manfaat yang banyak itu menyelesaikan problem masing-masing yang berbeda-beda. Belum lagi terkait materialsnya dan lain sebagainya. Kompleks kan kayak gitu, ya nggak? Nah itu artinya apa? Artinya teman-teman, faktor pemahaman terhadap product knowledge dari satu produk aja itu berbeda dengan produk yang lain. Nah artinya ini adalah variabel yang tidak terlepaskan ketika kita ingin mengedukasi sales team kita, kayak gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya selain dari bagaimana mastering produk itu, bagaimana mastering skills-nya, berikutnya adalah respon. Saya kan menghadap lebih dalam di era sekarang. Era sekarang itu kan eranya disrupsi, eranya gaduh di semua sosial media. Kita lewat sedikit aja sudah ketinggalan update status yang lain kayak gitu. Lewat sedikit aja customers kadang punya kesibukan, misalkan dia wanita karir, kemudian ada atasannya nyuruh untuk mengerjakan sesuatu, sudah langsung lupa kayak gitu. Artinya di sini eranya gaduh di sosial media, eranya kompetitors, sedikit aja mereka udah benchmarking di marketplace untuk mengkomparasi dengan produk yang lain ataupun suppliers yang lain. Artinya di sini kita membutuhkan action yang memang benar-benar itu required kayak gitu, dibutuhkan banget dan nggak bisa ditawar, bahwasanya quick response itu is a must banget bagi seorang individual sales team kayak gitu. Itu harus dan wajib dimiliki, diperlukan untuk membangun sales team ini kayak gitu. Nah, kita sebagai company ataupun sebagai brand owner juga perlu mempersiapkan banyak hal. Kenapa teman-teman? Karena kalau topik yang diangkat oleh ID Clothes itu ibaratnya laku keras itu nggak hanya individual loh yang bekerja, tapi bagaimana ekosistem kita sebagai company itu bisa mensupport mereka untuk merealisasikan goal tersebut, seperti itu. Contohnya yang pertama, misalkan di situ kita bahas dari yang mudah aja lah, sales kit. Apa itu sales kit? Intinya adalah kit ataupun penunjang tim sales kita mempermudah bagaimana mereka bekerja, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kita sebagai company, sebagai brand owner harus memprovide di situ bagaimana fotografi produk yang bagus, aset digital yang bagus kayak gitu. Mungkin memprovide juga kumpulan Q&A kayak gitu kan, pertanyaan yang sering muncul kayak gitu, video testimonials ataupun review di situ kayak gitu. Kita nggak membekali itu ya sama aja kita membekali mereka dengan senjata yang kurang kuat, seperti itu kan ya teman-teman kayak gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah rewards. Rewards itu berkaitan dengan bagaimana sih kita bisa tetap memicu motivasi mereka, tetap dalam motivasi yang memang prima, seperti itu. Karena kalau kita berbicara sales team, berbicara masalah skills, mastering product knowledge, respon dan seterusnya, percuma ya ketika mereka memang motivasinya sudah tidak di situ kayak gitu. Ada bawaan misalkan masalah keluarga ataupun motivasinya bukan melulu tentang di sini rewards kita harus tetapkan sesuai dengan motivasi mereka. Artinya teman-teman, di sini kita perlu memperhatikan bagaimana perhitungan rewards-nya, seperti itu kayak gitu. Karena itu ngaruh kepada motivasi mereka dalam bekerja kayak gitu.
Kemudian yang berikutnya adalah supporting device ya. Teman-teman juga harus menyiapkan itu yang mumpuni juga. Karena itu kan masuk dalam sebuah peralatan pendukung. Tidak cuma individualnya yang kita harus perhatikan, tapi bagaimana aspek fasilitas juga harus kita perhatikan ya. Teman-teman percuma misalkan nyuruh mereka handle misalkan 70 orang sehari, tapi device-nya juga nggak mendukung. Kan percuma juga kan? Ya, kepengennya laku keras, tapi teman-teman tidak mensupport mereka untuk laku keras, ya kan? Karena device yang mereka gunakan itu tidak mampu menghandle customer sebanyak itu, kayak gitu. Tidak mampu ataupun tidak maksimal gitu. Ketika misalkan menghandle banyak orang, sudah mulai nge-hang kayak gitu dan seterusnya. Ya. Kemudian kita sebagai company juga harus memahami bagaimana indikator mereka itu kewalahan kayak gitu ya. Kita bisa menyebutnya volume indikator kayak gitu. Kalau kita tidak memperhatikan itu ya percuma juga lah kita kepengen laku keras kayak gitu. Bukannya laku keras tapi malah babak belur kayak gitu. Contohnya misalkan di sini teman-teman tidak memperhatikan bagaimana aspek kewalahan dalam individual team sales itu ya. Produknya jelimet. Dengan produk jelimet itu memicu banyak time consuming ataupun waktu yang dikonsumsi untuk tanya jawab dari prospective buyers ke sales team kita. Dan dari situ memicu penggelembungan dari sisi jumlah leads ataupun chat yang masuk per hari itu dibatasi lebih sedikit daripada produk yang lain yang tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk berdiskusi. Nah, artinya apa? Tolak ukur indikator volume itu harus kita diskusikan kepada sales team kita, idealnya berapa sih? Kemudian nanti tim marketing bisa mensuplai jumlah leads yang tepat di situ, kayak gitu. Tidak mungkin di situ batas kewalahannya 50, kita kasih 100, ya. Artinya apa? Untuk mengasihkan kita 100 leads kepada satu orang itu, tentu kan di situ membutuhkan budget marketing yang lebih banyak kan. Bukan berarti di situ convertnya lebih banyak, tapi di situ malah bisa jadi merugi gitu. Karena dengan 50 itu, tim sales kita masih leluasa untuk berbahasa dengan bahasa yang baik. Bahasa yang di situ sifatnya menyelesaikan permasalahan ataupun problem dari users, berbahasa dengan bahasa yang dapat diatur dan tidak terburu-buru, melakukan aktivitas tindak lanjut ataupun follow up dan lain sebagainya masih luasa di situ dengan spare waktu yang ada dan jumlah yang ada dalam satu harinya begitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Berikutnya juga ada terkait dengan performance indikator. Bagaimana indikator-indikator performa sales team kita diukur. Ini penting juga kita sebagai company. Kalau misalkan kita kepengen ya laku keras seperti itu tidak akan terpicu juga kalau sales team kita dikatakan bagus para customers ya kan. Itu kan mereka kita bisa kumpulkan feedback-nya kayak gitu untuk menjadikan tim kita lebih baik ya. Jadi ini tidak terlepaskan juga dari orang sales team kayak gitu. Nah, itu teman-teman ya sebagai awalan ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Berikutnya adalah kita akan mendiskusikan tentang ini ya. Jadi kalau misalkan kita tadi di depan sudah pahami bahwasanya ketika kita mendiskusikan sebuah online shop ataupun toko online ataupun e-commerce yang di situ masih melibatkan unsur manusia dalam arti untuk meng-closingkan dari yang tadinya bertanya-tanya ataupun ada kegundahan ataupun ada problem yang ingin didiskusikan dengan sales kita untuk menjadi sebuah transaction, berarti di situ ada unsur human, ada unsur manusia gitu kan ya. Nah, kalau misalkan di situ memang ada sesuatu problems yang ingin dibicarakan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan di situ dan lain sebagainya, yang sifatnya itu berbeda sama sekali dengan big company ya, semacam kayak tadi sudah disebutin ya, Tokopedia yang mana mereka dari A sampai Z ya, dari orang mau beli sampai barang dikirim aja udah otomatis semua. Itu berbeda cerita dengan apa yang ada di slide teman-teman di sini. Karena di sana itu tidak melibatkan aktivitas human ketika mereka meng-closingkan. Kita melibatkan human di situ, orang di situ ya. Itu cara terbaik, ini menurut pendapat saya, cara terbaik ataupun praktis yang teman-teman bisa angkat adalah seolah-olah ataupun di situ melibatkan aspek dari sebuah consulting ataupun konsultasi. Kan intinya kan di situ kan. Orang mau beli, dia punya problem, produk teman-teman ditawarkan di situ dari sebuah solusi, kemudian buyers mereka rela untuk menukarkan solusi itu dengan sebuah uang. Maka terciptalah sebuah basic principle, yaitu sebuah transaction kan, sebuah transaksi kayak gitu. Maka dari itu proses untuk meyakinkan, proses untuk menyampaikan sebuah solusi itu kita bisa balut dalam sebuah aktivitas consulting. Maksudnya bukan konsultasi secara umum ya, tapi di situ teman-teman akan melibatkan beberapa skills elemen consulting. Ketika teman-teman mampu menguasai ini, itu bakal keren banget. Di situ teman-teman akan bisa membentuk tim
customer service yang memang bisa menyelesaikan permasalahan dari user. Ketika permasalahan dari user terselesaikan, itu kita belum berbicara uang dulu deh. Kalau masalah mereka selesai, biasanya uang berapapun mereka akan bayarkan. Kan kayak gitu. Ya, alurnya seperti itu, kayak gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu teman, karena di sini melibatkan manusia ya, tidak hanya sekedar kita menguasai product knowledge itu, tapi ketika sales team individuals itu mereka menguasai related terhadap produk itu, related itu yang kuning-kuning ya. Kalau yang merah itu artinya produk itu secara utuh kayak gitu. Kalau yang kuning-kuning itu menguasai related terhadap produk itu. Contohnya apa sih? Di sini tuh kita umpamakan 1 + 1 sama dengan 2. Ya sebenarnya it's fine ketika teman-teman di situ cukup menguasai produk itu. Tapi itu akan lebih bagus lagi 1 + 1 sama dengan 3 ketika teman-teman sales team-nya menguasai hal-hal yang relate terhadap produk itu. Contohnya misalkan jualan skincare untuk menghilangkan jerawat kayak gitu, ataupun mengurangi penampakan jerawat itu biar semakin tidak nampak kayak gitu kan. Artinya tidak melulu di situ teman-teman tidak hanya harus menguasai overall produk tersebut kan kayak gitu. Produk itu materialsnya apa, manfaatnya apa, ya kan? Kemudian sudah tersertifikasi ataupun belum dan seterusnya. Tapi apa? Related terhadap produk itu akan menjadi suplemen tambahan ketika teman-teman itu bisa berhasil menguasai. Contohnya apa? Contohnya teman-teman juga menguasai bagaimana sih treatment ketika kulitnya misalkan berminyak, ketika kulitnya kering. Kemudian menguasai juga istilah-istilah di dalam dunia skincare misalkan ya, kayak apa sih, saya sih awam ya, saya cuma dengar doang gitu kalau istri ngomong gitu, misalkan SPF lah, kemudian sinar UV, sinar apa, bla 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 dan seterusnya. Artinya related terhadap produk itu ketika dikuasai itu akan menjadi tambahan suplemen kayak gitu. Artinya ini yang perlu kita sharing ataupun edukasi ataupun kita gugah kepada sales team kita, bahwasanya not only menguasai produk ya, but also mereka juga harus belajar related terhadap sangkut paut terhadap produk itu kayak gitu ya. Ini bisa menjadi suplemen. Oke, next ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama yang perlu teman-teman kuasai adalah bagaimana teman-teman mengerti secara fundamental terhadap consulting kayak gitu. Apa sih sebenarnya alurnya? Alurnya itu sebenarnya 3 hal simple teman-teman. Yang pertama, ketika seseorang ingin berkonsultasi, tentu yang pertama sebelum mereka dikasih sebuah solusi, tentu 2 orang itu harus menjalin sebuah hubungan ya, relationship lah kayak gitu, relationship, menjalin sebuah hubungan. Dengan menjalin sebuah hubungan baru tahu nanti problemnya itu sebenarnya apa sih, problem spesifik apa yang berusaha dia selesaikan sehingga solusinya itu mampu mengatasi problem tersebut kayak gitu. Jadi fundamental consulting seperti itu. Sama halnya lah ketika teman-teman di sini mau menikah kayak gitu ya, teman-teman di sini yang masih single ya. Tidak mungkin di sini teman-teman ujuk-ujuk baru kenal kayak gitu kan, udah langsung baru kenal. Itu maksudnya bukan berarti mengenal lebih daleman ataupun belakangnya kehidupan dia kayak gitu kan. Tapi di sini yang saya maksud adalah baru melihat kayak gitu kan. Baru melihat aja teman-teman udah langsung datengin orang tuanya, udah langsung dilamar, langsung dinikahi. Kan nggak mungkin ya. Teman-teman di sini harus membuild relationship, maksudnya itu mengetahui background dia itu seperti apa. Mungkin sifatnya dia ataupun keluarganya dia dan lain sebagainya kan. Nah, ini adalah basic principle sih dalam hal komunikasi ya. Kalau kata pepatah itu ada istilah seperti ini, kita perlu connect untuk correct kayak gitu ya. Artinya kita perlu mengkonekkan persepsi kita dulu untuk kita baru membetulkan ataupun memberikan sebuah suggestion seperti itu. Jadi basic fundamentalnya seperti inilah kayak gitu. Ini basic fundamental yang perlu kita pindahkan ke sales team kita agar mereka bisa berkinerja secara prima seperti itu. Oke, yang kedua adalah kita harus mampu mendeliver juga bahwasanya fundamental of transaction adalah sebuah exchange antara money dengan value kayak gitu. Money diberikan oleh customers, ya kan? Kemudian value diberikan oleh tim kita, kayak gitu ya. Nah, otomatis di sini logikanya adalah customers memang, kenapa sih dinamakan customers? Customers adalah orang yang memang di situ willing to pay some money ke kita, kayak gitu. Orang yang memang secara sukarela ingin memberikan uangnya ke kita sebagai problem solver gitu, sebagai solution maker gitu. Kita menciptakan produk, kita mendevelop sebuah produk, di situ kan produk mengandung sebuah solusi kan, ya nggak? Makanya teman-teman mungkin mulai sekarang
gaya jualannya perlu diperbaiki lagi, mindsetnya bahwasanya kita memang jualan itu sebenarnya di situ berupaya untuk memberikan sebuah solusi, yaitu solusi melalui produk kita yang kita berikan kepada customer seperti itu. Ketika teman-teman punya mindset itu, teman-teman pun akan berusaha menjadi a good listener kayak gitu ya. Pendengar yang baik ketika ada customer kita mengeluhkan sebuah komplain, itu akan menjadi product development sehingga produk kita itu akan semakin bagus kayak gitu. Ya, jadi kita perlu pahami bahwasanya transaksi itu diwujudkan atas pertukaran ini. Jadi di situ teman-teman jangan terburu-buru uang dan uang kayak gitu. Jangan buru-buru ketika ada leads masuk, kontak masuk, teman-teman mindsetnya langsung uang kayak gitu. Teman-teman harus pahami aspek tadi ya. Solusi itu diberikan ketika solusi itu mengatasi sebuah masalah, dan masalah itu tahu ketika kita sudah menjalin sebuah hubungan kayak gitu kan. Pun dengan fundamental ini ya, uang akan rela mereka berikan ketika mereka sudah dapat gambaran tentang value yang dia dapatkan kan kayak gitu ya. Dan teman-teman juga ingat bahwasanya tim sales kita itu berperang di dalam medan perang digital, dunia maya kayak gitu di internet ya. Maka dari itu adalah yang kita perlu tekankan, bagaimana agar value-value yang kita sampaikan itu tervisualisasi dengan baik kepada prospective buyers kita, kayak gitu. Contohnya apa teman-teman? Contohnya misalkan teman-teman kalau di sini ada yang jualan sesuatu yang dia itu sifatnya misalkan seperti kuliner, kayak gitu ya. Kuliner itu kan berarti tidak cuma secara visual kan, tapi bagaimana secara rasa, secara tekstur, secara gurih kayak gitu ya, kriuk kayak gitu ya, apalagi kental misalkan kayak gitu ya, itu tervisualisasi oleh prospective buyers kita kayak gitu. Sehingga ketika kita bisa mendeliver dan bisa visualisasi itu ke tim kita ya, ketika misalkan mereka menanyakan itu mereka tervisualisasi dan problem mereka sudah terselesaikan dan mereka willing to pay money kepada kita kayak gitu. Jadi itu yang berusaha kita deliver ke mereka kayak gitu. Bahwasanya kita juga harus pahami konsep dari sebuah transaksi ataupun fundamental dari sebuah transaksi itu kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah kita memahami dua fundamental, pertama tadi ya fundamental consulting kayak gitu ya, fundamental sebuah transaksi, teman-teman juga di sini harus memahami fundamental ketiga, karakteristik seorang manusia kayak gitu ya. Dimanapun itu karakteristik seorang manusia digambarkan oleh seorang pakar itu sebagai reptilian brain kayak gitu ya, ataupun punya otak reptil ya, mohon maaf ya, kita sama-sama semuanya lah itu kalau digambarkan oleh seorang pakar itu punya otak reptil kayak gitu ya. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kayak gini, kita tuh pengennya dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang murah, kita tuh dapat value yang banyak kayak gitu, barang yang banyak, manfaat yang banyak ya. Barang itu juga awet dipakainya kayak gitu, diproses juga secara cepat. Itu udah jadi basic karakteristik dari seorang manusia pada umumnya kayak gitu. Kecuali kita berbicara masalah brand perception, itu beda lagi teman-teman. Ketika kita baru membuat sebuah brand, maka audiens kita seakan punya otak reptil kayak gitu kan. Artinya mereka kepengen semuanya dengan harga yang terjangkau dan value-nya bisa terdeliver ke mereka seperti itu kayak gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, unsur pemahaman inilah yang harusnya dimiliki oleh sales team ya, bahwasanya kita bisa ataupun mampu meyakinkan dengan bahasa-bahasa kita bisa mengcover segala sesuatu kegundahan mereka begitu. Walaupun mereka mengatakan pengen murah, tapi di otak mereka ya ketika harga yang terjangkau mampu dideliver dengan value yang banyak kayak gitu, itu sudah mencukup menjawab ekspektasi mereka kayak gitu. Jadi yang ingin saya jelaskan seperti itu. Ketika kita membahas tentang brand perception kayak gitu, CS kita nggak perlu ngejelasin suatu APZ tentang Apple ketika seseorang sudah tahu tentang Apple dan mereka ingin membeli Apple hanya karena prestis kayak gitu kan, ya nggak teman-teman? Itu udah lewat semua lah pembahasan dari awal sampai titik ini, karena itu udah berbicara masalah kekuatan brand dan bagaimana aktivitas marketing sebuah brand kayak gitu. Itu udah pembahasan lain lagi. Jadi teman-teman yang harus kita pahami bersama-sama kayak gitu skup bahasan kita. Oke teman-teman, nah akhirnya kita masuk ke sini teman-teman. Ini sebenarnya materi utama ya, kita bahas yang aja karena waktu juga sudah jam segini dan teman-teman sudah mulai banyak yang bertanya kayak gitu. Nah alurnya teman-teman, sebenarnya tim sales ataupun tim customer service di dalam sebuah toko online ataupun online shop ataupun e-commerce, sebenarnya alurnya seperti ini teman-teman. Cuman kan
kadang itu kan banyak suplemen-suplemen yang teman-teman dapatkan kan di internet, di sosial media, para pakar ataupun suhu ataupun mastah mereka nge-share di video, di podcast, di vlog dan semacamnya kayak gitu. Sehingga mungkin di situ teman-teman banyak mendapatkan suplemen ataupun materi ataupun tips trik. Cuman kalau misalkan kita boleh membuat sebuah kerangka dari alur rinci ataupun di flow dari seorang customer service, mungkin bisa dijabarkan ke dalam step berikut ini kayak gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah incoming leads ya. Leads itu datang ya kepada tim customer service, tentu mereka membawa segudang pertanyaan, segudang problem, segudang kegundahan yang ingin disampaikan kepada tim customer service kayak gitu ya. Nah, tahap yang pertama seperti aspek fundamental yang sudah kita sama-sama tahu tadi ya teman-teman. Yang pertama tentu di sini kita harus membuild relationship ya, membuild sebuah hubungan yang baik dulu dengan mereka. Maksudnya itu bukan ibaratnya membangun sebuah hubungan berhari-hari berbulan-bulan, bukan, tapi artinya di awal-awal itu kita menekankan kepada teman-teman untuk ya deketin dulu lah kepada mereka lah, jangan ujuk-ujuk kita layani, mereka tanya harga kita jawab harga, kabur dan seterusnya. Itu di situ teman-teman tidak berupaya membuat sebuah hubungan yang baik kayak gitu dengan prospective buyers kita. Nah, tahap pertama adalah bagaimana membuild sebuah relationship kayak gitu. Nah, saya bahas detail ya teman-teman ya. Jadi, saya selesaikan dulu step ini karena ada bahasan yang lain ternyata. Itu ya. Jadi, pertama adalah membangun sebuah hubungan dulu kayak gitu kan. Kemudian yang kedua, dari membangun sebuah hubungan itu nanti sudah tahu problem mereka, keluhan mereka, keinginan mereka, ekspektasi mereka itu apa, sehingga kita bisa menyediakan sebuah solusi. Di poin yang ketiga, itu solusi yang memang tepat, talk share bagi mereka gitu ya. Artinya kayak gini, kita jangan serta-merta mikirnya tuh duit. Ketika misalkan kita iklannya itu jaket, ketika kita misalkan yang iklan sepatu untuk main-main, untuk hangout kayak gitu, kita misalkan pengusaha sepatu gitulah ya. Terus ada audiens ngelihat iklan kita, kemudian wah bagus banget nih sepatu, dia ngontak tuh. Ini bahannya apa sih? Mungkin ini harganya berapa kayak gitu. Nah, kita coba di situ bangun hubungan dulu, kenalan sama dia dari mana. Kemudian kita identifikasi problemnya dulu kayak gitu. Sebenarnya yang dia butuhkan itu untuk apa gitu. Nggak apa-apa kan kita tanya seperti itu kayak gitu. Kita menjadi, ya kalau dalam agama kita ya, kita kan menjadi penjual yang berkah kalau kita bisa berdagang sebuah solusi yang memang cocok bagi dia problemnya kayak gitu kan ya. Misalkan ternyata setelah diidentifikasi dia itu mau pakai sepatu nggak cocok ataupun nggak dengan harga dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah berupaya untuk mengidentify itu butuh sedikit waktu tambahan kayak gitulah istilahnya teman-teman. Misalkan kita ngobrol-ngobrol, oh ya Bapak, sebenarnya Bapak nyari sepatu ataupun tertarik dengan sepatu itu sebenarnya dipakai buat apa sih Pak kayak gitu ya. Oh ya Mas, ini saya sebenarnya butuh sepatu ini itu kebetulan ini kan lagi pandemi nih, saya kebetulan pengen ningkatin imunitas tubuh saya, jadi saya harus sering-sering buat jogging kayak gitu kan. Jadi saya pakai buat jogging kayak gitu. Oh ya Pak, kita tahu kan kalau buat jogging itu biasanya ya kan sering terbentur dengan aspal nih Pak, sering terbentur dengan lantai, tanah, lompat-lompat dan seterusnya. Makanya Pak, sebenarnya Pak yang Bapak lihat di iklan itu sebenarnya belum cocok nih Pak dengan kegiatan Bapak kayak gitu. Karena kalau Bapak paksain pakai itu biasanya itu di sini kami punya model yang nggak tahu berapa sih harganya kayak gitu kan. Ya, apalagi kita dulu Bapak nih biar Bapak itu nggak beli sepatu ini. Nah, sepatu ini Pak selain tadi awet itu juga punya manfaat bla 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 bla. Nah, apalagi kalau kayak itu, mereka itu kan udah mikir kayak wah berapa sih harganya? Saya bayar deh sekarang. Consulting di situ, kalau problem mereka sudah berusaha kita solusikan di situ, ya itu akan mudah ya, akan mudah kita beralih ke step yang keempat, yaitu approach to transaction kayak gitu. Yang di situ kita tahu lah untuk sebuah transaksi kita kan membutuhkan beberapa data. Kita kan mudah banget lah dapetin kayak misalkan alamat lengkap mereka, kemudian kode pos mereka, kemudian mereka mau beli tipe yang mana. Itu kita udah akan mudah banget kalau kita udah selesaikan sebuah problem dengan solusi yang kita tawarkan. Kita nyampein nomor rekening aja nanti memicu cepat transfer kalau misalkan memang kita udah clear banget ngasih solusi ke mereka kayak gitu ya kayak gitu. Nah kemudian ketika kita udah beralih ke bagaimana cara transaksinya dan seterusnya, tinggal closingnya aja kayak gitu kan. Ketika mereka memang udah yakin dengan harga segitu, mereka dapat solusi semacam itu, mengatasi problem semacam itu, dapat benefit semacam itu, closing deh kayak gitu.
Cuman kadang kita sudah menyampaikan informasi detail pembayaran pun nggak serta-merta langsung closing kan, kayak gitu ya. Karena berbagai macam faktor, kesibukan mereka, disrupsi di sekitarnya, gangguan di sekitarnya, kayak gitu kan, itu menyebabkan di situ terjadi delay. Delay itu yang menyebabkan aktivitas dari kita sales team-nya menyampaikan informasi pembayaran sampai dengan tahap closing itu kadang delay ataupun tertunda. Maka di situ perlu aktivitas yang dinamakan sebagai sebuah follow up. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi nomor 5, pentingnya follow up itu untuk itu kayak gitu, untuk sebagai activity dari tim internal kita, karena seorang manusia di zaman sekarang punya kesibukan yang bermacam-macam, punya momentum yang bermacam-macam untuk melakukan pembelian, sehingga kita perlu melakukan sebuah aktivitas follow up ketika tak kunjung membuahkan sebuah transaksi. Oke teman-teman, ya. Nah, banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel YouTube ID Cloud House dan stay tune untuk mendapatkan informasi event menarik lainnya.